Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julanti dengan NIM D02222023. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas saya. Yang pertama, jelaskan pentingnya etika dalam bisnis dan berikan contoh penerapan pada kasus di Indonesia. Etika bisnis penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dan memecahkan persoalan perusahaan karena keputusan perusahaan mempengaruhi stakeholder. Konsep tujuan menghalalkan segala cara dapat mengubah pengusaha menjadi binatang ekonomi. Etika bertindak sebagai rambu-rambu kesepakatan rela dalam kelompok bisnis, mengarah pada kegiatan bisnis yang seimbang dan serasi. Pembicaraan transparan antara semua pihak diperlukan untuk mewujudkan etika dalam berbisnis. Untuk perspektif makro, market sistem lebih efektif dan efisien daripada common sistem dalam alokasi barang dan jasa. Perilaku tidak etis dalam market sistem mengganggu keseimbangan dan pertumbuhan makro. Contohnya, perilaku tidak etis suap, tindakan paksa, informasi menyesatkan, pencurian, dan diskriminasi. Untuk perspektif bisnis mikro, etika bisnis, kepercayaan rantai relasi antara supplier, perusahaan, konsumen, dan karyawan mempengaruhi makro. Penting menjaga etika untuk mempertahankan kepercayaan. Standar moral menjadi tolak ukur etika bisnis dengan fokus pada etika terapan pendekatan. Etika seperti teleologi, deontologi, dan keadilan penting dalam pengambilan keputusan. Studi kasusnya sendiri, PT Garuda Indonesia Persero Tbk adalah contoh perusahaan di Indonesia yang menerapkan etika berbisnis secara menyeluruh. Perusahaan ini terkenal karena kualitas pelayanan dan keamanan dalam perjalanan udara bagi para konsumennya. Etika bisnis dan etika kerja di Garuda Indonesia mencakup standar moral digunakan untuk menilai hal-hal yang baik dan buruk, terpuji dan tercela, serta dihargai atau tidak dihargai. Ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjaga standar etika dalam semua aspek bisnisnya secara sederhana. Yang kedua, jelaskan pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia dan contoh kasus dan menurut saudara sanksi apa yang harus diberikan. Kasus pelanggaran etika seperti manipulasi iklan oleh Telkomsel dan tindakan tidak sesuai merupakan contoh nyata pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia. Tindakan semacam itu tidak hanya merugikan pelanggan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Semakin banyak kasus serupa menunjukkan peningkatan pelanggaran etika dalam dunia bisnis. Sedangkan PT Freeport Indonesia, sebuah perusahaan tambang yang pernah menjadi salah satu perusahaan multinasional terburuk pada tahun 1996, mencerminkan realitas sektor pertambangan Indonesia. Meskipun janji keuntungan ekonomi, kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar tambang memburuk, menyebabkan protes karena pelanggaran hukum dan HAM. Informasi tentang dampak operasi dan kerusakan lingkungan sulit diperoleh, menyebabkan konflik dan kekerasan dengan masyarakat sekitar tambang sebagai korban utama. Negara gagal melindungi hak lingkungan masyarakat sementara memberikan dukungan kepada perusahaan tambang seperti PT Freeport di Indonesia dengan personal militer dan pembiaran kerusakan lingkungan. Yang terakhir, bagaimana cara kerja bisnis dari kedua perusahaan ini, IBM atau Johnson & Johnson? Mengapa kedua perusahaan ini masih dikatakan menggunakan etika atau bisnis yang baik? Baik IBM atau Johnson dan Johnson memiliki reputasi yang kuat untuk mematuhi standar etika dan praktik bisnis baik. IBM terkenal karena fokusnya pada inovasi teknologi yang berkelanjutan serta komitmen pada keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara Johnson & Johnson dikenal
karena komitmennya terhadap kualitas produk, keselamatan konsumen, dan program-program filantropi seperti akses global terhadap perawatan kesehatan. Kedua, perusahaan ini berusaha untuk menjaga reputasi mereka dengan mematuhi etika dalam setiap aspek bisnis mereka, termasuk dalam hubungan dengan karyawan, pelanggan, dan masyarakat secara umum. Baik, itulah tadi hasil penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.